Musik on Video episode 9 bersama gue Bagas, dan hari ini gue sendirian aja karena gue pengen menceritakan first experience gue nonton langsung setlist original JKT48 yaitu Pertaruhan Cinta kemarin tanggal 30 Januari 2026. Tapi yang pasti tentang Ola yang apparently video gue di Twitter gak rame-rame banget, tapi buat gue yang siapalah gue ini lumayan ngehit gitu loh, karena banyak yang ikutan diskusi dan juga ikutan mungkin kayak semacam membela Ola gitu, membela Ola membola, kocak. Tentang Ola yang memang kemarin sudah jelas-jelas blunder dan akhirnya kemarin gue kedapatan kesempatan untuk nonton langsung Ola di Pertaruhan Cinta ya. Yang lucunya Ola yang biasanya paling vokal dalam hal melawak atau dalam hal MC, di sini Ola benar-benar cuma kebagian MC sekali, yaitu di bridging sebelum lagu penutup. Bukan lagu penutup sih, cuma dahulu lah. Lagu dahulu itu kan lagu terakhir dari kami, padahal gitu. Ya tuh, di situ ya pasti pada tahu lah gitu loh, kalian para penduduk udah lihat videonya gitu loh, bahwa Ola tuh memiliki suara yang kayak sangat menahan suaranya kayak agak-agak serak dan lebih kecil, dan akhirnya dia mengakui bahwa MC gue sekarang jelek banget gitu ya. Sebenarnya bukan jelek banget, cuma kan situasi lagi tidak mendukung gitu loh. Gue tidak memihak ke siapapun. Video gue yang ada di Twitter, bagi yang belum lihat silakan ke Twitter The Bagaska. Di situ ada video gue tentang Marvel's What If. Tahu series What If dong? Kalau nggak tahu coba cek di Google, baca ya. Jadi orang Indonesia tuh wajib baca. Dan juga kejadian Ola yang kemarin gitu loh. Di situ gue membayangkan apabila kalau misalnya beberapa member, segelintir member yang ada di JKT48 itu tidak terlalu peduli sama tersebarnya foto kue waktu itu. Makanya bisa keluar komentar atau bercandaan Ola di live Gen 7 yang keroyokan itu. Nah, tapi gue gak akan membahas itu. Tapi jujur pas gue di High Buy gitu loh, gue memang gitu loh ingin sekali, selain gue manggil Ciput, selain gue manggil Lin ya kan, gue juga manggil Ola gitu loh. Gue cuma manggil Ola gitu. Gue nggak bersuara, tapi gue kayak cuma ngomong semangat gitu. Tapi gue nggak gue teriakin, tapi dia melihat lah gestur gitu loh, dan dia bilang iya makasih. Setidaknya gue sudah menyemangati secara langsung gitu kali ya. Tapi yang pengen gue omongin hari ini adalah Pertaruhan Cinta yang gue apply iseng. Jadi gue tuh kalau nggak salah gue apply iseng di website itu jam 3:30 di tanggal, pokoknya hari Rabu lah kalau nggak salah ya. Which is memang pengumumannya hari Rabu jam 6 lewat ya kan. Itu kayaknya gue lagi liputan deh. Harusnya gue lagi liputan dan gue apply iseng malah dapat. Itu kalau misalnya gue lihat history dari peng-apply-applyan gue itu, sejarah apply gue memang sudah kalah 3 kali, kira-kira girl sekali kalau nggak salah ya. Pertaruhan Cinta sekali gitu, dan akhirnya menang lagi. Gue kira bakal 4 kali kalah nih gitu loh, ternyata dimenangin sama JOT. At the same time gue cuma iseng karena gue tahu juga di situ tadinya tuh gue pengen memprioritaskan untuk nonton Michi di Pertaruhan Cinta, entah kenapa, mungkin karena dai gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang gue lihat adalah di Pertaruhan Cinta kemarin adalah Shonichi-nya Gendis. At the same time gue juga Shonichi untuk nonton Pertaruhan Cinta secara langsung. Gue dan gue juga sangat excited karena ya gue tahu di situ ada Ola. Dalam hati gue kayak seru nih gitu, ada Ola gitu. Apalagi setelah kejadian kemarin gue mulai kayak gimana, nah hasilnya seperti itu gitu loh. Itu keputusan yang baik dari Jot bahwa Ola tidak dikasih mic time. Ola tuh ngomong di mic itu cuma untuk Jiko sama dipantunin kalau nggak salah. Sama itu bridging yang bahkan di bridgingnya kelihatan banget gitu loh aftershock dia. dan dia mengakui bahwa MC jelek akhirnya gitu loh. Ya itu highlight sedikit yang ada di Pertaruhan Cinta kemarin tentang gimana gue nonton langsung. Kenapa gue nonton langsung? Jadi lebih tepatnya karena teater terakhir gue itu adalah Ramune 27 November seingat gue ya. Iya betul tuh, masih ada tiketnya Ramune 27 November 2025. I was not impressed gitu loh. Dan akhirnya sebenarnya kan original plan gue adalah untuk nonton TWT dulu baru Pertaruhan Cinta. Cuma lagi-lagi gitu loh, gue kemarin Pertaruhan Cinta yang kemarin adalah hasil apply iseng yang berujung verif. Nah ya gue sih gak protes gitu loh. Dan wow,
Oke, kita mulai masuk nih ke pertaruhan cinta menurut gue kayak gimana. Gue tahu sih, mungkin gue udah telat lah gitu loh. Gue udah telat untuk review gitu loh, dan hype-nya sudah tidak sebesar awal-awal gitu kan. Orang wota-wota kan pasti pada review pertaruhan cinta dari awal rilis ya. Gue juga sebenarnya melakukan hal itu hanya saja di TikTok gue. Silakan dikunjungi TikTok The Bagaska, walaupun memang lagi tidak aktif. Karena bukan tidak aktif, tepatnya lagi belum update, udah hampir seminggu lebih. Karena gue emang lagi fokus ke kursi konbini. Jadi terima kasih para penduduk sudah nontonin. Jadi para penduduk kalau misalnya pengen langsung ke TikTok, langsung aja ke The Bagaska. Di situ gue kebanyakan bahas musik JKT48. Pertaruhan cinta JKT48, gue ngerasa ya, yang namanya balik lagi teateran di bulan apalah itu, nonton Pajadora, Shonichi gue balik teateran itu ada lagi sparkle-nya gitu loh pas gue nonton pertaruhan cinta secara langsung di teater. Gue sebenarnya tidak ngincer-ngincer banget yang namanya roulette, itulah kenapa gue nggak dapet mungkin ya. By the way, gue tuh roulette ngambil di jam 4:30-an dan gue dapet nomor 87. Gue pun kalau misalnya gue dapet roulette, gue juga nggak tahu mau foto sama siapa. Gue nggak terlalu ngincer member siapapun yang ada di line up kemarin. Walaupun member-membernya sih seru-seru gitu loh. Buat gue sih ada Ciput, ada Gendis juga gitu. Ada Atin, Dem yang salah satu MVP lah Atin kemarin tuh menurut gue. Gila sih. Dan Lana ya, Lana juga. Gue bingung tuh antara Lana atau Atin ya gitu loh, MVP di pertaruhan cinta yang gue tonton langsung kemarin. Karena dua-duanya secara performance damn, terus juga menghayati. Mereka juga di MC-nya juga gue suka banget, walaupun kasihan sih Lana beberapa kali mic-nya entah apa sinyalnya atau frekuensinya menghilang gitu. Tapi intinya adalah roulette gue nggak dapet gitu. Dan kembali lagi tentang adrenalin, gue menyebutnya sebagai adrenalin sebelum gue nonton teateran, kembali nonton teateran. Jadi lumayan lama juga kan kalau misalnya para penduduk inget nih, bukan para penduduk inget, kalau misalnya para penduduk pikir gitu loh, dari 27 November menuju ke kemarin ya harusnya 30 Januari apa ya. Ya nggak sih, coba gue konfirmasi lagi, betul 30 Januari 2026. Itu kan menurut gue sih jaraknya cukup jauh ya gitu loh. Ya 2 bulan mungkin. Jadi harus menghilang dulu gitu loh, ke excited-nya itu menghilang dulu, dan akhirnya gue kembali lagi nonton pertaruhan cinta JKT48 setlist original. Gue tuh selain excited karena gue nonton teater lagi, walaupun gue gak dapet roulette dan Virgi gak ada. Ngomong-ngomong soal Virgi, stay sampai akhir di podcast ini. Gitu loh, gue gak ada OSI gue, walaupun ada Lin ya kan, ya tapi kan tidak ada OSI utama gue gitu loh, yang dimana gue lagi gak punya OSI juga kan. Ngomongnya gimana ya, gue tuh ngerasa kayak let's fucking go gitu loh. Gue suka banget merasakan sensasi itu sebelum nonton teater, mungkin sebelum tahu bakal dapet roulette apa enggak gitu loh. Gue duduk di mana, yang dimana gue akhirnya duduk di F12 yang menurut gue udahlah sweet spot untuk Shonichi gue pertaruhan cinta. Walaupun 2 orang di depan gue tingginya kebangetan gitu kan, cuma ya udahlah gitu. Jadi gue seneng banget sih kemarin. Dan selain itu juga, gimana ya, maksudnya setlist pertaruhan cinta ini kan sebuah setlist yang sudah ditunggu-tunggu sama Wota dari zaman bangkotan gitu. Dari mereka masih fresh, sekarang udah bangkotan gitu kan. Ya gue, yang mana pasti ada yang lebih tua dari gue sih, tapi maksud gue ya oke. Tapi maksud gue secara esensinya gitu loh, original setlist ini gue seneng banget aja. Karena ya original setlist, dan gue nggak, gue suka banget karena dari awal, detik awal gitu loh, dari lagu Go and Fight sampai lagu Sampai Jumpa Lagi, kuping gue kayak bless gitu. Kayak merasa wah gila emang gitu loh. Emang lagu-lagu yang ada di pertaruhan cinta setlist original ini, ya gue bisa bilang banyak banget yang enak, atau mungkin gue bisa bilang enak semua. Nggak semua sih. Bunga yang kan mekar suatu saat buat gue skippable, dahulu buat gue skippable gitu. Tapi kan maksud gue mayoritas itu lagu-lagunya ya gue berani bilang Indonesia banget. Ada beberapa yang menurut gue Indonesia banget, dan ada yang menurut gue juga Jepangnya juga Jepang banget. Dai lagu yang gue banget ya kan. Jadi
Dan ini sih ada satu lagu sebenarnya di setlist ini yang akhirnya gue nonton secara langsung gitu loh. Karena ya kalau misalnya gue dengerin di YouTube musik, eh ini Pak, apa sih judul lagunya ya? Eh apa sih? Kok gue lupa judulnya? Wish You. Wish You, Wish You. Wish You itu kan yang intronya tuh kayak lagu-lagu Taylor Swift atau K-pop kali ya. Kayak beberapa lagu K-pop ada yang kayak feel-nya seperti itu. Tapi kalau dari vokal ini, gue ngerasa kalau di YouTube musik itu kayak bukan member JKT coy yang nyanyi lagu Wish You. Entah kenapa kayak emang mereka ngambil nadanya tinggi banget. Jadi pitch-nya kayak berasa terlalu naikin atau memang suara mereka ngambilnya terlalu tinggi. Jadi kayak ini siapa yang nyanyi, kayak bukan member JKT deh gitu loh. Dan mungkin memang secara feel lagu emang bukan yang JKT banget atau 48 banget kali ya. Itu salah satu eksperimentalnya dari setlist Pertaruhan Cinta ini alias setlist original JKT. Cuma ya bukan suatu masalah, cuma maksudnya gue menotis hal itu aja gitu loh. Selama gue dengerin di YouTube musik, gue ngerasa kayak ini satu emang kayak bukan lagu JKT pada umumnya atau lagu 48 pada umumnya, dan dua teknik vokal mereka yang kayak tinggi banget deh gitu. Dan pakai bahasa Inggris lagi pas lagi tingginya, jadi kayak makin berasa kayak bukan JKT atau siapapun itu. Gue nggak tahu siapa yang nyanyi bagian untukmu Wish You atau di ref atau di verse, gue nggak tahu tuh suara siapa gitu loh. Ya banyak sih yang gue nggak tahu, tapi dengan teknik vokal seperti itu pakai bahasa Inggris dan lagunya seperti itu, gue makin nggak tahu. Itu bukan concern sih, yang gue notice lah ya. Selain itu paling yang gue notice juga kalau dari lagu-laguan pas gue tonton kemarin ya Percin ya, yaitu yang gue bilang bahwa Dae-Dae di sini bukan Michi tetapi trio Lana, Alia sama Gendis, yang dimana Gendis ini merupakan Shonichi di Pertaruhan Cinta gitu loh ya. Udah di reveal ya bahwa kalau misalnya Gendis Pertaruhan Cinta dapetnya Dae-Dae. Awalnya gue kira ya beliau bakal pamer vokal gitu kan di Sahabat atau Cinta. Tapi enggak, ternyata Sahabat atau Cinta kemarin Lin sama Atin. Kayaknya emang itu ya pasangannya, Lin tuh bisa sama Eli, bisa sama Atin juga. Masya pernah sama Atin juga ya, gitulah. Cuma ternyata Gendis itu kebagian di Dae-Dae, yang dimana berarti kalau Dae-Dae, gue mau review dikit kali ya gitu loh. Ini Bagaska jarang banget yang namanya review member, karena ya si Bagaska ini gue gak punya basic dalam hal performance, apalagi dancing enggak gitu. Apalagi ya nyanyi sambil dance enggak gitu. Cuma bisa kali kalau misalnya emang gue bisa kritik ya kan. Bukan kritik juga sih, yang ngasih masukan aja. Karena Gendis di Dae-Dae itu sebenarnya mau udah bagus-bagus aja. Gue bisa menerima lucu gitu kan, lagunya kan udah lucu banget. Lana by the way, gue jujur ya, bukan berarti tidak respect ke Alia, tapi yang gue emang pengen lihat Lana gitu loh sebagai center dari Dae-Dae sama Gendis yang Shonichi. Jadi bukan gue bandingin sih, cuma melihat kelihatan gitu loh, karena ya mereka cuma bertiga juga. Lana di lagu itu sih memang cocok karena memang center sudah beberapa kali dia bawain Dae-Dae. Gue suka sama penampilan Lana di kemarin gitu, dan satu suara dia dapat, dan kedua dance-nya juga dapat, dan ketiga ekspresi. Nah, ini ekspresi di lagu-lagu lucu. Lagu-lagu cute terutama ya. Dae-Dae kan salah satunya gitu, dari semua lagu cute JKT yang gue suka, Dae-Dae itu salah satunya, dan apalagi kalau Michi yang bawain. Karena di YouTube musik juga suara aslinya Michi. Nah, di sini ada Gendis. Gendis yang menurut gue tuh punya apa sebutannya itu, karakter muka yang sebenarnya bold gitu. Karakter muka yang bold, walaupun ya kita tahu lah beliau masih bocah basically kan. With no disrespect, maksud gue ya fakta gitu. Cuma maksud gue yang kuat dari Gendis sebagai member JKT itu kan sebenarnya adalah vokal. Kita tahu lah itu semua. Dan pun kalau misalnya ekspresi, kayaknya kalau Gendis tuh lebih ke ini nggak sih? Lebih ke, makanya kalau nggak salah Gendis dapat tsundere ya. Makanya Gendis tuh lebih ke ekspresi yang nyolot kali ya. Kalau nyolot tuh Gendis dapet lah. Gue beberapa kali lihat tsundere. Ya correct me if I'm wrong, lagu apa sih? Gue lupa. Kalau Gendis tuh dapetnya. Pokoknya kalau ekspresi nyolot Gendis dapet. Nah, tapi ini Gendis dapet tantangan gitu loh di Dae-Dae, harus lucu, harus imut.
mungkin bisa dimainin lagi ekspresinya untuk karakter Gendis di lagu Dai 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 ini, karena bisa melihat dari kalau Alia buat gue oke-oke aja lah. Alia bisa blend lah. Alia tuh mungkin tipenya orang yang blend di lagu apa dia bisa gitu loh. Lana sih kebantu visualnya yang Korea banget ya. Dan memang dia kan bisa bahasa Korea, Hangul. Ya gitu, gue ditubir nih ntar kalau nggak tahu bahasa Korea atau apa. Gitu loh, gue ngerasanya ya kalau Lana sih oke-oke aja gitu loh. Nah Gendis yang menurut gue masih bisa digali lagi, masih bisa dilatih lagi. Apalagi kalau misalnya emang dia percin mulu, kemungkinan besar dia ya di Dai 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 terus. Apa kalau misalnya emang pengen dieksperimen, misalnya dia di Sahabat atau Cinta atau Perci Kecil, it would have been interesting untuk ditonton. Bisa jadi akan sangat menarik gitu, karena Perci Kecil itu mainannya vokal juga sedikit ada koreo-koreo yang halus ya kan. Sahabat atau Cinta juga sama, cuma main banget karena cuma berdua secara vokal ya kan. Kalau Sahabat atau Cinta jadi sangat gue tunggu juga. Gendis seperti di Perci Kecil kayak akan lebih cocok deh. Tapi ya bukan berarti di Dai 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 nggak cocok. Tadi gue bilang bisa digali lagi untuk ekspresinya. Kalau masalah suara lah, kalau suara mah siapalah gue untuk mengkritik seorang Gendis masalah vokal. Gitu. Jadi semangat lah Gendis untuk di pertaruhan Cinta. Would love to see you more di Dai Dai Dai. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu menurut keyakinan saya. Kalau misalnya para penduduk ada yang beda, boleh komen juga gitu. Misalnya kayak, enggak bang, lu tuh sotoy gitu. Kalau menurut gue Gendis sudah bagus, boleh gitu. Tubirin gue aja di komen, gak apa-apa. Oke, kita lanjut. Tadi kan gue udah menyinggung berkali-kali tentang Sahabat atau Cinta gitu. Dan ini gue baru sadar. Pertama kalinya seorang Bagaska itu nyanyi sing along lagu JKT48 pas nonton teater JKT48. Dari awal sampai akhir. Gak putus-putus liriknya. Bahkan backing vokalnya dia nyanyiin. Itu adalah di Sahabat atau Cinta. Asli coy, gue seneng banget. Mungkin memang gue berkali-kali ngomong bahwa Dai 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 ini lagu terbaik di pertaruhan cinta, preferensi gue pribadi. Tapi Sahabat atau Cinta nih, wah, Lale Ilmanino sih. Gue sambil makan Ultraman ya, by the way, thank you Ale udah bawain ini dari Cina. Rasanya kayak gue nggak tahu, ini taste-nya funny banget. Ultraman Z, kapan lagi gue makan Ultraman Z? Ya balik lagi tentang Sahabat atau Cinta, gue juga menikmati sih. Maksudnya memang lagu itu bukan untuk di-chant, tapi untuk di-sing along. Dan gue melakukan hal itu dari detik 0 sampai detik akhir. Gue gak peduli kanan kiri gue keganggu sama gue nyanyi. Ya kan gue juga menjaga volume suara gue biar gak mengganggu. Tapi by the way sebelah kanan gue pas gue itu si Yamada-san. Jadi gue agak takut juga gitu loh, pengen teriak ya, beberapa kali gue teriak sih. Bahkan pas si Vioni Freya pelukan gue juga piwit gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman denger dan ada tangan gue begini gitu, ada itu tangan gue. Balik ke Satin, gue sangat suka sama lagu itu. Lagu itu kayak bukan hidden gem juga sih, karena kan lagu itu bener-bener tepat berada di tengah setlist gitu kan. Lagu keberapa sih? Unit song kedua lah ya dari 16 lagu. Jadi gue ngerasa momen ini gue harus nyanyi dari awal sampai akhir. Kan waktu itu Lin sama Atin ya. Gue masih amazed sama teknik vokal Atin sih. Sorry, salah. Gue masih amazed sama teknik vokal Lin di lagu ini. Gue ngerasa kayak, ini kalau Jerox nyanyi Sachin kayak gini kan ya teknik vokalnya gitu loh. Tapi bukan berarti jelek, masing-masing punya teknik vokal. Justru dengan adanya teknik vokal Lin di lagu Sahabat atau Cinta, bikin lagunya jadi makin unik. Ada ponakan gue. Sini. Ya sorry, tadi ada ponakan gue, bahkan gue lupa tadi gue ngomongin apa terakhir. Tapi intinya tadi terakhir gue lagi ngomongin tentang Sahabat atau Cinta yang dibawain sama Lin, Atin, dan gue, seorang Bagaska di dalam teater di F12 ini.
yang nyanyi dari awal sampai akhir, sing along tanpa Chen, bodo amat kanan kiri depan belakang, serong kanan serong kiri belakang gue menikmati banget. Emang Lale Manino bikin lagu itu untuk JKT dan bisa dinikmati sama Wota, ataupun menurut gue bisa untuk orang awam juga. Jadi lagi-lagi kalau misalnya memang promosi untuk pertaruhan cinta itu nggak bagus-bagus amat, yang sepertinya memang terjadi seperti itu, sayang sekali. Selain itu juga promosinya ku sangat suka, salah, andai ku bukan idola, juga nggak bagus-bagus amat kan? Nah, ini gue rekaman tanggal 1 Februari. Hamin berapa tuh? Mungkin ini juga kurs kon episode 9 ini bakal gue upload lebih cepat untuk gak terlalu deket sama andai ku bukan idola ya. Nanti gue bakal bikin reaction soalnya. Nah, dari Sachin yang dimana gue sangat terharu juga gitu loh. Tapi terharunya tuh gue seneng banget, gue gesrek banget telinga gue lagi-lagi kayak blast gitu loh by the music gitu. Gue akhirnya nangis dikit di lagu selanjutnya, Perci Kecil. Perci Kecil tuh yang bawain ada Ciput, ada Freya, sama temennya satu lagi. Satu lagi siapa ya? Gue lupa deh. Gue lupa jujur satu lagi. Tapi bukan berarti nggak ini ya. Cuma gue lupa aja. Yang pasti bukan Grisel gitu loh. Yang pasti bukan Grisel. Gue ngerasa satu emang Perci Kecil tuh lagunya bagus banget secara progresi, yang gue mungkin para penduduk pernah tahu atau nggak pernah tahu bahwa secara progresi chord ini mirip sama salah satu lagu temen gue yang gue suka banget gitu, secara personalnya terlalu dapet di gue. Sama Perci Kecil ini secara aransemen terutama untuk yang theater version itu bangke banget sih memang. String galore, piano di mana-mana ya, dan secara lirik juga bangke gitu kan, yang bab lah gitu loh. Gue nangis sedikit lah di bagian situ, terutama di bagian ref I guess, atau yang ya gue lupa spesifiknya, cuma gue tidak lupa sama emotion apa yang gue rasain saat itu. Tapi gue sangat suka gitu loh, secara lagu emang lagu bagus gitu loh Perci Kecil, apalagi yang theater version yang isinya string, yang siapa kira bisa dimasukin lagu seperti itu di sebuah teater, apalagi unit song gitu loh. Gue nggak terlalu memperhatikan performance karena memang sama sebagaimana Sachin, gue nggak terlalu memperhatikan performance. Cuma kan tadi gue memperhatikan vokal kan. Tapi kalau untuk Perci Kecil nih gue juga nggak merhatiin apapun, gue cuma merasakan aja gitu loh. Emang lagunya enak, gue suka banget sih. Nah, selanjutnya telinga gue dimanjakan lah ya dengan lagu terbaik dari pertaruhan cinta, yaitu Beginner's Gamble, Pak. Ya, Raja Hati juga salah satunya, tapi gue terlalu suka Beginner's Gamble sih dibanding Raja Hati ya maksudnya. Tapi Beginner's Gamble ini gila sih ya. Itu lagu JKT itu, gue memperdengarkan itu lagu itu ke temen gue yang bukan Wota gitu ya, wibu juga sih, tapi wibu anime gitu, dan dia bilang ya ini nggak JKT sih guys gitu loh. Nggak sih, gila juga ya gitu loh. Dan iya, komentar gue kurang lebih kan sama gitu, gila juga gitu. Dan gue akhirnya nonton langsung, sayangnya gue di F gitu loh, gue di F, jadi gue nggak bisa terlalu lihat detail dari performance membernya menggunakan isu ungu merahnya itu dengan performance mereka yang sangat tidak teater JKT48, tapi lebih ke apalah itu, teater 60-an, 70-an di western gitu kali. Bukan western, ya Las Vegas maksud gue, sorry. Ya di western tuh ntar malah kayak Red Dead Redemption ya, bukan cowboy kurang lebih kayak gitu juga sih. Tapi maksud gue intinya adalah feel-nya kan beda ya, maksudnya secara lagu, secara performance, secara isu itu gila sih. Emang Beginner's Gamble gue nggak bisa menjelaskan lagu itu tuh gimana, karena gue juga bukan musik teoris apa sebutannya, gue nggak ngerti teori musik, gue cuma musik entusias gitu. Gesrek lah, merinding terus gitu loh tiap kali gue denger Beginner's Gamble itu. Setiap partnya bikin gue
anjing gitu loh. Kayak bisa aja gitu bikin gini ya gitu loh. Termasuk Raja Hati sih. Kalau Raja Hati mungkin karena udah gue dengerin duluan dan lebih sering denger karena rilis duluan gitu. Tapi Beginner's Gamble, udah gila lu. Hah? Udah gila lu, akhirnya gue bisa mendengarkan dan bisa menyaksikan interlude-nya secara langsung. Gila lu. Itu aja sih paling kalau tentang Beginner's Gamble ya, gue nggak bisa menjelaskan lebih lanjut. Intinya mah gesrek gimana sih kalau Wota gesrek gara-gara lagu ya kayak gini anjing. Ya paling yang bisa gue notice juga bukan lagu sih ini tapi tentang MC-nya gitu yang Freya Vioni yang heboh ya. Heboh banget ya gitu loh, gara-gara dia dapat lucky apa misfortune, wheel of misfortune kalau kata Sauria Bagaska mah. Dapatnya suruh pelukan terus ngomong aku bersyukur dapat teman seperti kamu gitulah, tapi Vioni yang ngomong akhirnya. Itu kayak nonton ini kita, kayak timnas ngegolin lah, kayak Arsenal kemarin nih menang 4-0 kan lawan Leeds United, kayak gitu. Kayak itu orang pada seneng banget, bahkan gue juga akhirnya ikutan siul di situ kan, gue bisa siul yang begitu, gue kayak lucu aja sih buat gue. Momen yang akhirnya MC-nya tidak terlalu membosankan gitu loh. Ada hal yang bikin riuh, ada hal yang bikin, ya itu kan lagi-lagi ya gue pernah bilang di Kurskon episode 8 gitu, bahwa Wota itu datang ke teater untuk mencari tertawa, untuk mencari hiburan, dan ya gue merasa terhibur, gue merasa itu hal yang lucu gitu loh, bukan hal yang gimana-gimana, itu hal yang ringan untuk ditertawakan gitu loh. Mungkin Freya agak sedikit tersiksa karena memang harus melakukan hal itu, tapi mau tidak mau, suka tidak suka gitu loh, karena seorang idol harus menjadi salah satu panutan ya. Apa hubungannya, tapi ya gak ada hubungannya gitu. Ya, dan ini kalau catatan gue sih tentang Ola bridging MC ya, yang tadi gue bilang kaku bet kaku. Gue nggak biasa ngeliat Ola kayak gitu sih, jadi ya kaku bet lah. Gue itu mungkin itu salah satu consider gue untuk menyemangati Ola di High Buy kali ya, gue sampai manggil Ola semangat ya gitu loh. Gue seneng sih. Ini adalah redemption gue terhadap Farhan, karena di episode lalu dia ngemil kan, jadi masa gue nggak boleh ngemil Ultraman lagi ya kan, kapan lagi gue ngemil Ultraman Z. Terus kalau gue nggak salah lihat, gue nggak tahu Ankor dong. Ya udah, kalau Ankor kan lampu biru terserah, mau Wota ke toilet, mau Wota berdiri sebentar gitu loh, mau Wota ke belakang terserah, yang penting nggak berantakan, yang penting nggak rusuh. Yang gue lakukan memang biasanya adalah gue berdiri. Gue nggak ke toilet karena malas. Gue berdiri di depan kursi gue, terus gue kayak stretching lah karena pegel bro gitu. Apalagi kan teater kan padat, walaupun cuma 200 atau 300 orang, yang tidak sebanyak dulu pas masih ada standing, cuma pegel. Akhirnya gue stretching kanan, gue liat ke belakang FH, oh kayaknya ada Cisani, kayaknya, gue nggak tahu, mata gue siwer lah gitu loh, karena kan ya kalau udah Ankor lampu biru tuh nggak ada lampu warna putih, warna biru aja gitu loh. Yang dimana itu akan menjadi salah satu view favorit gue lah gitu loh, lampu Ankor warna biru. Kayaknya Cisani ada di FOH, tapi kalau misalnya gue lihat story pas si Gendis lagi dai, yang ada story di FOH adalah Anin dia kalau nggak salah, atau siapa gitu, pokoknya ada yang selamat Sonichi ya ditaruh di story dia, kalau nggak salah Anin deh. Jadi gue kayak lah Cici. Lucu aja sih buat gue. Dari jauh sih kelihatannya seperti Cisani, sama sebelah kanannya gue nggak tahu siapa. Atau ya itu mungkin Anin, gue nggak tahu. Cuma ya udah aja sih. nggak ada gimana. Cuma gue kayak lah Cisani gitu. Mungkin melihat Gendis yang Sonichi juga mungkin, atau memantau kondisi Ola gitu, karena memang kondisi TL sangat tidak memadai untuk Ola. Sedangkan di hari yang sama Ola harus tampil mungkin sebagai wakil GM yang kerja, atau mungkin jangan-jangan sebelahnya Melody lagi. Gue nggak tahu sih jujur. Nggak kelihatan. Kayak pakai jaket soalnya, bukan pakai kerudung. Ya, itu paling untuk experience gue nonton pertaruhan cinta secara langsung di teater. Apakah gue bakal nonton lagi? Oh, I will surely nonton lagi. Cuma kayaknya bakal nonton TWT dulu, karena itu menjadi setlist yang belum gue tonton secara langsung untuk saat ini yang masih ada ya. Selain kira-kira Girls yang sudah tidak ada, sudah tidak tampil maksudnya. Jadi ya
TWT dulu deh, entah kapan. Dan gua ngerasa harus ada Michinya, karena memang sebenarnya yang pengen gue tonton adalah Michi gitu loh, atau Natsia gitu loh. Gue antara dua hal, antara dua member itulah gitu loh yang pengen gue tonton secara langsung. Kalau misalnya di dalamnya TWT, misalnya ada Michi dan Natsia, would have been better gitu loh. Gue akan sangat semangat untuk nonton, tapi apakah menang atau enggak? Nah, itu yang nggak tahu. Karena sepertinya, jadi gini aja ya, teorinya adalah kalau misalnya emang pengen verif di teater, kuncinya adalah jangan niat, tapi iseng aja. Itu udah paling bener. Karena bisa jadi, kalau misalnya lu kalah di isengan lu nih, keisengan lu di-apply, lu kalah, lu akan let it slide. Kalau misalnya di keisengan ini lu apply dan lu menang, lu malah bakal kaget dan lu kayak, oh oke, gitu. Tapi kalau misalnya lu serius kan, kalau misalnya kalah lu kayak, anjing JOT gitu. Ngata-ngatin JOT atau apapun itulah. Karena 3 kali gue apply itu gue serius semua. KKG 2 kali sama satu lagi pertaruhan cinta kalau nggak salah deh. Gak ada yang verif. Tapi nggak apa-apa, karena setelah gue nonton pertaruhan cinta ada sedikit encounter. Jadi karena gue nggak dapet roulette, ya kayak udah, gue kan dari teater langsung ke toilet F4 gitu. Gue masuk, setelah dari toilet gue keluar. Kan kalau toilet F4 itu kan keluar kan, di depan kan ada eskalator naik dan turun. Apparently ada orang yang naik. Satu nih, gue udah curiga, kan ada yang nyapa. Dari belakang kayak, Virgi nggak sih nih gitu ya kan. Ya udah, akhirnya karena gue yakin itu Virgi, gue panggil. Virgi, dia lihat ke belakang. Hai, dia cuma pakai kaos aja sendirian deh kayaknya. Atau gue nggak tahu tuh ada temen member di belakangnya atau dia sendirian, gue nggak tahu. Dia cuma manggil gue, hai. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa. Gue juga nggak terlalu starstruck, with all due respect, gue nggak terlalu starstruck. Gue kayak emang pengen nyapa aja. Virgi, hai. Akhirnya karena gue sudah di depan eskalator, gue dengan cool sambil turun eskalator. Satu, gue ngerasa nggak sopan karena kayak apa jing gitu loh. Virgi kayak apaan sih? Maksud gue setidaknya ngomong apa? Maksud gue juga ngerasa kayak setidaknya ngomong ya pulang duluan ya atau apa gitu loh. Jadi lebih ada penutupnya. Sedangkan gue tidak ada tuh penutup, itu nggak ada gue. Kayak Virgi, hai. Apa? Gue jadi Virgi sih marah ya. Tapi ya nggak tahu. Maksudnya gue suka aja, gue seneng aja sih. Karena memang gue nggak ada ekspektasi ketemu Virgi. Karena ya satu, Virgi nggak ada di performing gitu, dia nggak perform. Zenza juga nggak ada kayaknya di pertaruhan cinta ya. Pertaruhan cinta juga nggak ada back dancer. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Ternyata di akhir ketemu dan alhamdulillah gue sapa gitu. Ya tidak gue ketemu Virgi di F4 tidak se-starstruck itu, dimana gue papasan sama Kristi, Atin, Azizi, Marsha, Adele di Sensi sehari sebelumnya. Nah itu beda cerita. Gue awalnya gue natap Adele dulu lama. Ini Adele bukan sih? Oh iya Adele. Terus gue lihat Kristi, tatap-tatapan gue kayak 2 detik, sedetik ada, set langsung. Dan itu di hari di hari selanjutnya gue nonton pertaruhan cinta, ada Atin. Gue pakai jaket yang sama. Walaupun topinya beda sih. Ya, dilema wota yang terlalu wota lah ya. Iya sebenarnya gue nggak gimana sih pas papasan sama mereka berlima tuh ya. Azizi, Marsha, Atin, Adele, Kristi. Tapi Kristi cakep banget, gila. Ya paling itu aja yang bisa gue share di KursCon episode 9 seharusnya nih ya. Menurut para penduduk gimana gitu loh, mungkin ada yang udah nonton berkali-kali tentang pertaruhan cinta. Atau kemarin di tanggal 30 Januari ada juga yang nonton pertaruhan cinta secara langsung. Nonton Gendi Sonichi gitu loh, nonton Freya Fioni pelukan walaupun mau tidak mau, suka tidak suka. Atau mungkin ada yang pengen ngasih opini tentang kejadian Ola kemarin, walaupun Ola udah minta maaf ya gitu loh. Cuma ya menurut lu gimana guys tentang Ola kemarin? Gua udah ngasih opini gue di Twitter.
Jadi kayak nggak perlu gue burung BO-in di kurs kon, silahkan lihat Twitter gue aja di The Bagaska. Tapi kalau dan gue juga nggak mau bahas lebih lanjut karena dia udah minta maaf juga kan gitu. Paling itu aja para penduduk, terima kasih sudah nontonin dan juga dengerin menyimak kurs kon episode 9 kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Udah bahas Andaiku Bukan Idola. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you.